Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan analisis faktor exploratory dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebelumnya kita refresh dulu apa itu analisis faktor exploratory. Jadi analisis faktor itu merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripannya. Nah, dalam instrumen penelitian, variabel yang dimaksud itu adalah item-item atau indikator-indikatornya. Nah, fungsi EVA atau exploratory factor analysis dalam pengembangan instrumen sendiri pada umumnya ada dua. Yang pertama pada tahap awal pengembangan, yang kedua evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Nah, pada tahap awal pengembangan biasanya peneliti belum memiliki konstruk yang matang atau struktur yang matang tentang konstruk yang diukur, sehingga peneliti melakukan analisis faktor exploratory untuk mengetahui faktor-faktor apa yang ada dalam instrumennya. Sementara kalau untuk validitas skala, valuasi validitas skala, biasanya peneliti sudah memiliki konstruk teori yang digunakan, sehingga peneliti mencocokkan apakah struktur datanya itu sesuai dengan teori yang digunakan. Nah, seperti itu. EVA ini sangat populer di psikologi. Contoh yang paling sering digaungkan adalah penggunaan EVA untuk merumuskan teori kepribadian Big Five itu ya. Nah, jadi Big Five itu kan dari berbagai indikator kepribadian gitu ya, dulunya dari kata sifat yang ada dalam bahasa Inggris, kemudian dikerucutkan menjadi 16 faktor, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 5 faktor utama gitu ya, yang sering kita sebut Big Five. Nah, itu pengembangannya menggunakan analisis faktor gitu. Nah, kita kali ini akan mencoba EVA ini untuk tahap awal pengembangan instrumen. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi peneliti sudah mengumpulkan indikator-indikator dari coping akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi peneliti membuat kuesioner terbuka kepada mahasiswa, cara mahasiswa melakukan coping terhadap stres akademik yang dialami gitu ya. Nah, peneliti kemudian mengumpulkan berbagai indikator tersebut, kemudian membuat butir berdasarkan indikator-indikator yang sudah disebutkan oleh mahasiswa. Nah, kemudian butir tersebut diuji cobakan kepada sejumlah mahasiswa. Dari hasil uji coba dilakukan analisis faktor exploratory untuk melihat ada berapa faktor sih, atau ada berapa dimensi sebenarnya coping akademik yang dilakukan mahasiswa tersebut. Nah, kemudian dari data tersebut dirumuskan faktor atau dimensi beserta penamaannya. Nah, sekarang kita langsung ke data saja. Jadi ini datanya. Jadi dari peneliti tadi sudah mengumpulkan ada 12 indikator atau 12 strategi coping akademik yang dilakukan mahasiswa. Nah, di sini ada item 1 sampai item 12. Penjelasan ininya ada di sini. Misalkan 1, memanfaatkan waktu luang untuk mengerjakan tugas. Nomor 4, menenangkan hati dan pikiran. Nomor 9, berbagi cerita kepada teman, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat dari 12 butir ini ada berapa faktor atau berapa dimensi. Nah, faktor atau dimensi itu ditentukan berdasarkan kemiripannya. Nah, kemiripannya itu tidak bisa kita justifikasi sendiri, tapi dijustifikasi oleh hasil analisis statistik dengan menggunakan analisis faktor. Nah, baik, sekarang kita akan lakukan analisis faktor. Caranya klik di sini analyze, kemudian dimension reduction faktor. Nah, kemudian kita masukkan semuanya, kita tekan Ctrl A, masukkan ke kanan semuanya. Kemudian di deskriptif kita pilih yang KMO. Nah, ini yang penting. Kemudian continue. Di extraction
kita centang script plot. Kemudian metodenya ada macam-macam ya, kita pakai saja yang ya ada beberapa estimator yang terkenal seperti principal component atau maximum likelihood. Kita pakai saja maximum likelihood misalkan. Kemudian ekstrak ini untuk menentukan nantinya ada berapa faktor. Nah, di sini ada dua metode. Sebenarnya ada banyak metode yang untuk menentukan berapa faktor itu. Pertama, kalau memang kita menggunakan teori yang sudah ada, berarti faktor itu ditentukan berdasarkan teori. Tapi karena ini tidak berdasarkan teori, ini berdasarkan data, jadi kita belum punya prior knowledge atau landasan awalnya. Nah, jadi bisa kita gunakan ini dulu based on agent value-nya. Defaultnya SPSS itu adalah di atas 1. Jadi kalau agent value-nya di atas 1, itu akan menjadi faktor tersendiri. Tapi ada beberapa cara lain juga, misalkan dengan melihat inflection point pada script plot-nya. Nah, makanya di sini kita centang script plot-nya. Nah, ini kalau yang ini fixed number of factor ini kalau sudah ada dasar sebelumnya, misalkan sudah diketahui faktor sebelumnya berapa gitu. Nah, kita pakai dulu yang ini. Kalau yang lainnya ada juga yang lebih bagus sebenarnya, parallel analysis, tapi tidak bisa dikerjakan di SPSS, bisa pakai JASP itu. Oke, kemudian rotation kita pilih Varimax saja. Varimax ini bisa membedakan antara suatu dimensi dengan cukup maksimal. Kemudian option kita centang yang sort by size. Ini nanti akan mengurutkan dari yang loading faktornya paling tinggi ke yang paling rendah. Kemudian ini juga kita centang suppress small coefficient, ini kita ganti saja 0,3. Ini nanti yang loading faktornya di bawah 0,3 itu nggak akan muncul angkanya. Udah, continue. Oke, SPSS sudah mulai bekerja. Oke, sebelum kita baca output yang di bawah, ada dua asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis faktor. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa sampel kita itu cukup untuk mendeteksi adanya kemiripan antar variabel tadi. Gitu. Ya, untuk melihat apakah sampel kita cukup, indikatornya di sini. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy. Yang disyaratkan biasanya itu adalah di atas 0,5. Nah, di sini KMO atau Kaiser-Meyer-Olkinnya sudah di atas 0,5, jadi sampel kita sudah cukup. Yang kedua adalah Bartlett's test of sphericity. Nah, tadi analisis faktor itu bekerja berdasarkan adanya korelasi antar variabel. Kalau yang variabelnya korelasi tinggi itu akan membentuk satu kelompok sendiri, gitu kan. Nah, oleh karena itu harus ada korelasi antar variabel. Nah, Bartlett test of sphericity ini menguji apakah tiap variabel atau kalau dalam ini tiap item itu saling berkorelasi atau tidak. Indikatornya kalau signifikansinya di bawah 0,05 berarti antar item itu saling berkorelasi. Nah, di sini 0,00 berarti asumsi test of sphericity-nya terpenuhi. Nah, oke, kita baca dulu. Nah, karena kita menggunakan fungsi exploratory, kita mau lihat dulu ada berapa faktornya dulu atau ada berapa dimensinya. Kalau tadi by default SPSS memunculkan jumlah faktor itu berdasarkan yang agent value-nya di atas 1. Nah, yang di atas 1 ada 1, 2, 3 ini. Nah, 3 dimensi ini mampu menjelaskan 45% variasi dari keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di script plot-nya, di script plot juga kita lihat dimensi pertama atau faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga. Nah, setelah itu garisnya melandai. Nah, titik ini disebut titik infleksi atau inflection point. Jadi sebelum terjadinya inflection point inilah batas jumlah dimensinya. Jadi kalau kita lihat di sini titik inflection point-nya berarti dimensinya ada 1, 2, 3. Nah, jadi faktor atau dimensi dari
strategi coping mahasiswa itu ada 3 kalau dari data ini, gitu ya. Nah, karena sudah 3, faktor matriksnya juga sudah 3, kita tinggal membaca saja. Oh, sorry, ini baru faktor matriks ya, belum ada rotated. Nah, ini yang rotated faktor matriks. Nah, yang kita baca adalah yang rotated factor matrix ini. Kalau misalkan di sini ternyata ada 5 gitu ya. Nah, kita lakukan analisis ulang. Misalkan ini 5, kita lakukan analisis ulang, tapi di extractionnya kita tuliskan fixed number of factor 3 karena dari script plotnya tadi 3. Nah, tapi ini hasilnya akan sama saja karena sama-sama 3. Nah, selanjutnya ini yang penting, membaca rotated factor matrix. Nah, di sini kita lihat ada 3 faktor atau 3 dimensi. Dimensi pertama itu diukur oleh item 11, 12, 10, 9. Angka ini menunjukkan angka loading factor. Biasanya loading factor yang baik itu yang di atas 0,4, ada yang mengatakan 0,3 gitu ya. Nah, semakin tinggi semakin baik, artinya item tersebut semakin berperan terhadap dimensi yang mau diukur. Dan kita lihat dimensi pertama, menumpahkan segala kesalahan, berbagi cerita dihadapi kepada orang tua, meminta dukungan moral pada teman, berbagi cerita pada teman. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya semuanya berhubungan dengan orang lain gitu ya, mencari dukungan dari orang lain. Nah, di sini kita bisa beri nama dimensi ini adalah social support atau dukungan sosial karena item-itemnya ini berkaitan dengan meminta dukungan orang lain semua. Gitu. Nah, dimensi kedua diukur oleh item nomor 8, 5, 7, 6 gitu ya. Kita lihat item-itemnya. Menunda mengerjakan tugas hingga mendekati deadline, tidur lebih banyak, menyenangkan diri dengan menonton film, mencari kegiatan pengalihan. Wah, ini sepertinya menghindar semua ya. Nah, kita bisa beri nama penghindaran atau avoidance gitu misalkan. Nah, kemudian kita lihat yang faktor ketiga atau dimensi ketiga, menenangkan hati dan pikiran, berpikir positif bahwa tugas akan selesai, mengerjakan begitu ada tugas, memanfaatkan waktu luang. Nah, ini sepertinya lebih ke apa ya, mendekati atau gercep melaksanakan menyelesaikan tugas gitu ya. Nah, kita bisa sebut ini sebagai approach itu. Approach. Nah, jadi kita mendapatkan 3 dimensi coping akademik. Yang pertama social support, kemudian avoidance, yang ketiga approach. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa itu kecenderungan melakukan coping akademiknya, coping terhadap stres akademiknya ada 3 tersebut. Nah, kemudian kita juga di sini bisa melihat butir-butir mana yang berfungsi dengan baik, mana yang kurang baik. Misalkan ini 0,394. Kalau kita strict pakai batas 0,4 ya berarti ini butir yang kurang baik. Tapi ini kalau dibulatkan ya 0,4 ya. Nah, ini butir nomor 1 ini tidak muncul angkanya, artinya loading factornya itu di bawah 0,3 karena tadi kita batasnya adalah 0,3, yang di bawah 0,3 tidak dimunculkan angkanya. Nah, ini menjadi butir yang dapat kita pertimbangkan untuk direvisi atau dibuang gitu. Nah, seperti itu cara melakukan analisis faktor eksploratory untuk melihat jumlah faktor atau jumlah dimensi. Ini pada tahap awal pengembangan alat ukur. Nah, baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.